Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog gua. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan gokil selalu. Nah, sekarang kita bakal ngepoin salah satu mobil baru di tahun 2022, yaitu Suzuki Espresso. Tapi ini bukan espresso kopi, ini adalah sebuah mobil dari Suzuki yang bentuknya mungil seperti ini. Nah, seperti apa mobilnya? Kita langsung kepoin aja yuk. Suzuki Espresso, kayak kopi ya namanya. Nah, kayak gini nih. Bentuknya mungil seperti ini, dan ini bisa dibilang penerus dari Suzuki Wagon R mungkin ya, karena kalau secara dimensi itu dimensinya nggak beda jauh teman-teman, dan mesinnya itu sama, tapi nanti kita kepoin bagian mesinnya. Nah, ini bagian depannya, sekilas kalau menurut gua ya, apa ya, di sini di depannya itu ada aura-aura city car. Oke, dimensinya city car, tapi tetap ada kesan gagahnya gitu. Jadi kalau teman-teman yang sebelumnya fanatik banget sama Karimun Wagon R, kemudian pengen beli SUV, mungkin ini adalah salah satu alternatif yang mendekati SUV. Karena nih kalau teman-teman lihat nih bumper ya, bumpernya tuh model-modelnya udah kayak crossover SUV gitu, dan sekilas kalau gue lihat depannya nih kayak mirip Vitara yang baru, yang di luar tuh, yang nggak keluar di sini. Terus ini lampunya, kalau teman-teman lihat sekilas juga, ini mirip kayak Ignis kalau menurut gue. Lampunya oke lah. Ini mobil dengan harga, nanti ngomongin harga nanti ya. Dengan harga segini, itu lampunya emang, ya memang kita nggak bisa berharap banyak ya. Lampunya masih bohlam biasa di kanan kiri, dan ini belum ada fog lamp ya Mas ya? Belum ada fog lamp ya? Belum ada fog lamp, oke. Kemudian di sini grillnya ini juga mirip kayak Ignis nih, kotak-kotak seperti ini. Kemudian ada badge Suzuki, dan di bawahnya ada bumper juga. Skirt depannya putih kayak gini. Kemudian kita masuk ke bagian samping. Emang nih mobil, seperti yang gue bilang, dia secara dimensi itu city car, tapi auranya tuh SUV banget. Di sini dia ada cladding hitam segini, cladding hitam seperti ini, body molding. Terus di sini ada kayak abu-abu seperti ini nih. Di sini ini ngingetin kayak APV nih, body moldingnya. Tapi oke lah, ini bikin kesannya jadi nggak begitu flat ya. Kalau nggak ada ini tuh kayak flat banget ya. Jelek kalau flat gitu. Iya, tapi ini tertolong dengan cladding hitam seperti ini. Bannya ini dia ring 14 dibalut dengan profil ban 165/70. Bannya sekarang tuh ring 14 dipakai di city car ya. Dulu dipakai di Kijang. Ya. Sekarang mobil-mobil MPV, SUV itu udah membesar ringnya. Mobil zaman dulu ring 13 juga ada loh. Ada, Carry, Jet, gitu. Sekarang di city car udah ring 14. Remnya udah cakram, ABS, ABD. Suspensinya McPherson. Di belakang itu dia masih tromol. Terus di sini dia udah di blackout kayak gini, dan pembukaan pintunya udah warna body. Dan spionnya ada yang lucu nih. Nanti kita ceritain apa yang lucu dari spionnya. Lampu sen di sini, kemudian ya kayak gini bagian sampingnya. Panjangnya ini dia nggak lebih dari 4 meter, 3,6 meter gitu kalau nggak salah, dan tingginya 1,5 meteran. Lihat aja nih di sini gue cantumin dimensi bodinya yang cukup mungil dan nggak beda jauh sih dari Wagon R. Nih bagian belakang seperti ini. Kalau gua ngeliat sekilas, lampunya ini mirip kayak New Baleno. Dan ini
di belakang kesan dari SUV-nya juga masih dihadirkan dengan di sini bumpernya seperti ini. Di bawahnya ada skid plate yang warnanya sama kayak di depan. Soal lampunya kayak gini, masih bohlam biasa. Kemudian di sini ada reflektor badge Suzuki, kemudian ada espresso, dan di sini dia sudah dilengkapi dengan rear defogger. Kemudian spoilernya dia nggak ada high mount stop lamp, sensor parkir di sini ada 2 buah. Nah, seperti itu di bagian eksteriornya, yang pada intinya menurut gua ini adalah pilihan buat temen-temen yang on budget gitu ya, yang mampu beli mobil city car tapi pengen dapat aura mobil SUV. Ya ini pilihannya, karena kenapa? Di sini dia punya ground clearance itu cukup tinggi teman-teman, 180 mm. Jadi kalau teman-teman ke tempat yang unpredictable ya, artinya daerahnya tuh penuh dengan jalan-jalan jelek, kemudian butuh ground clearance yang bagus, ini mobil ini cukup bisa mengakomodir, karena ground clearance-nya ini cukup tinggi nih, 180 mm. Jadi nggak takut nyangkut ya, dan dia penggerak depan. Sekarang kita coba kepoin bagian mesinnya nih. Mesinnya seperti apa sih si Suzuki Espresso ini? Kita kepoin bagian mesinnya. Oke, ini bagian dari engine bay-nya. Mesinnya ini K10B ya teman-teman. Jadi K10B ini adalah mesin yang juga digunakan oleh Karimun Wagon R. Dia punya tenaga di kisaran 67 HP dan torsinya itu 90 Nm. Ya memang nggak bisa berharap banyak akan tenaganya ya. Tenaganya mungkin nggak akan seagresif mobil-mobil lainnya. Tapi gua rasa sih untuk city car ya, ini udah cukup. Karena K10B itu terkenal dengan iritnya ya. Kita tahu Karimun itu iritnya bisa 120, sama kayak motor ya, 120 ya. Bahkan sih 120 lah ya. Diklaim 130, tapi menurut gua sih 120 bagus lah ya udah ya. Udah mantep banget itu. 120 tuh udah irit hitungan ya. Itu irit banget itu. Dan K10B ini yang tadi gua bilang dipakai di Karimun dan emang udah terbukti ketangguhannya, dan spare partnya juga ya udah banyak lah. Jadi dengan begitu hal-hal kayak gitu ya nggak bakal menyusahkan teman-teman. Kemudian tenaga mesinnya diteruskan ke transmisi manual 5 speed, dan juga dia ada opsional untuk AGS, auto gear shift, atau ya semacam kayak AMT lah. Nah, ini engine bay-nya memang belum ada peredamnya, dan ya seperti ini teman-teman bisa nilai sendiri. Coba teman-teman nilai di kolom komentar. Tuh, di sini ada modul ABS-nya. Itu aja sih di bagian mesinnya. Sekarang kita coba kepoin bagian interior. Tapi sebelum kita ngomongin interior nih, teman-teman kan pasti penasaran ya. Ini mobil harganya berapa sih? Katanya itu deket sama Karimun Wagon R yang sudah didiskontinue tahun 2021 ya? Betul. Gitu katanya deket. Tapi untuk memastikan nih mobil harganya berapa, kayaknya kita ngobrol dulu sama orang Suzuki-nya ya. Baru nanti kita kepoin bagian interiornya seperti apa. Yuk, kita coba ngobrol dulu sama orang Suzuki yang punya kepentingan untuk ngomongin harga lah ya. Gimana Pak? Betul sekali. Betul sekali. Daripada kita tebak-tebak, bisa Iya. salah bisa enggak. Lebih baik kita yang pasti-pasti aja dah. Silakan, sekarang lu jangan sotoy. Yo, set. Mobil baru. Mini Cooper ala-ala lah, tapi oke lah. Lu beli gak? Beli. Hah? Fungsional ya? Nggak, dikebawain dikit. Iya. Jadi ini Ya. Ini kelihatan cengkang banget.
samping gua udah ada Bro Daniel. Iya, Bro Daniel yang merupakan saya Suzuki. oh ya sorry, ini gue sekarang lagi ada di Suzuki Pantai Indah Kapuk. Iya. Nah iya, dan sekarang kita bakal ngomongin yang paling menarik nih, yaitu harga teman-teman. Nah ini gimana bro si espresso tadi? Untuk espresso ini kita DP cukup 7 jutaan aja nih bang. DP-nya berapa? 7 jutaan aja. DP-nya 7 juta. Ya, itu tenor. DP paling minim. DP paling minim DP paling minim 7 jutaan. Dengan tenor berapa lama? 6 tahun. 6 tahun. Iya 6 tahun. Tuh, jadi kalau teman-teman mau nyicil ya, itu DP minimumnya 7 juta ya. 7 jutaan. Tenornya 6 tahun. 6 tahun. Tapi kalau misalkan kita mau beli cash tuh mobil, itu berapa on the road-nya? 155 untuk tipe manual. 155 Untuk tipe manual. tipe manual. Nah, kemudian Untuk yang tipe Matic-nya itu 165-an bang. berarti Mulai beda harga 10 juta 10 ya. jutaan bedanya. Ada promo yang menarik banget nggak sih dari espresso? Kalau untuk pemberian kredit akan mendapatkan etol dari Daniel nantinya. Dari dapat itol. Itol Berapa dapat itol berapa? seharga 500.000. Itol 500.000. Iya, benar. Nah, terus kayak cashback gitu ada nggak? Untuk cashback kita diskon doang sih bang, bukan cashback dia. Diskon doang ya. Diskon up to berapa tuh? Up to sampai dengan 7 jutaan. Diskon up to 7 juta. 7 jutaan aja. Diskon up to 7 juta. Bisa lebih kali Bisa. kalau udah akrab ya. Kalau bisa akrab mah Iya. bisa lebih diskonnya. Kalau akrab kan bisa ya Ya bisa lah. bisa kali. Digoyang dikit lah. Iya, digoreng. Teman-teman bisa langsung Hubungin Bro Daniel. Nomornya bisa gua kasih Di bawah ini ya. di bawah ini nih WhatsApp-nya. Terus selain espresso nih di sini Suzuki Pantai Indah Kapuk, untuk unit-unit yang lain ada promo lain nggak? Misalkan untuk R3 atau S-Cross gitu-gitu? R3 kita cukup DP 10 jutaan aja nih bang. R3 R3 hybrid kita. yang baru ya? Yang baru kita. DP 10 juta 10 jutaan bisa tenor 7 tahunan. dengan tenornya 7 tahun. 7 tahun 10 7 juta Bray. tahun. 7 tahun temanya. Tenornya 7 tahun. Terus apa lagi di sini? Untuk E3 hybrid kita diskonnya cukup gede nih bang. 20 jutaan bang. Diskonnya 20 juta. 20 jutaan. Espresso belum bisa ya? Belum bisa lah. Nombok banyak dong bang. Saya lupa cerita Iya. tadi si espresso ini datang ke Indonesia dalam bentuk completely build up alias CBU dari Suzuki Maruti India. Jadi dia bukan produk yang dirakit di Indonesia. Tapi Dan dari dia India. juga bukan LCGC ya, Bukan dia. bukan LCGC. Gitu sih. Ada lagi nggak yang menarik gitu? Murah-murah, Paling kita kan itu suka banget nih sama yang serba-serba murah. Sebelum mulai orang Iya. Indonesia ya. Di mobil mulai bang ya. Iya, Paling itu aja sih dari kita, dari espresso. baru itu aja. Sama kalau hybrid espresso ya, belum Suzuki bisa hybrid. Diskon yang Belum bisa yang lebih gede. nah gitu sih. Ya mungkin bisa kalau temen-temen udah deket kali ya. Makanya langsung hubungin aja nih salesnya. Di bawah ini ya. Iya. Ya mungkin bisa dapat harga-harga yang Lebih menarik lah. menarik teman-teman. Itu aja kayaknya. Oke, itu aja bang. Makasih bang ya. Ya. Mobil kayak gitu dengan harga segitu worth it ya? Worth it sih kalau buat menembus kemacetan ibu kota, bukan bapak kota. Oh, kalau gue mau ngambil yang Matic. Matic. Oke, sekarang gua nyoba kepoin bagian interiornya nih. Interiornya kayak gini. Sebentar gua coba set up driving position senyaman gua nih. Nah, seperti ini bagian interiornya dari si Suzuki Espresso. Nah, yang pertama kali gue lihat atau hal yang menjadi interest di mata gua ketika masuk adalah di sini desain dari instrumen cluster speedometer, kemudian head unit ini dikelilingi seperti desain Mini Cooper banget tuh. Bulat begini. Intinya di sininya desainnya cukup oke nih. Terus overall desain dari layout speedometernya gue cukup suka gitu. Simple, kemudian di sini dia juga ada aksen-aksen kayak seperti ini nih, abu-abu seperti ini. Kemudian
Speedometernya udah digital, oke lah, walaupun dia masih seperti kalkulator. Kemudian dia di sini ada informasi mengenai range BBM, kemudian standar ya, trip A, trip B, dan average kilometer per liter. Cukup basic, tapi menurut gua ini udah menyajikan sebuah informasi yang penting untuk kita tahu. Tapi dia di sini nggak ada rotation per menitnya ya, nggak ada penunjuk putaran mesinnya. Nah, itu instrumen cluster speedometer ya. Kemudian ke bawah dia di sini ada tip dari GVC yang ukurannya ini kecil ya, segini nih ukurannya. Coba kita lihat menunya ada apa aja di sini. Pengaturannya dia bisa Bluetooth audio, kemudian aux, USB, dan PON. Coba kita lihat di sini PON-nya ada apa aja. Dia bisa disambungkan ke perangkat smartphone teman-teman. Kemudian di bawahnya ini, kalau teman-teman biasa tombol power window-nya ada di bagian door trim, di sini dia kayak Jimny nih, ada 2 di sini. Kenapa cuma 2? Karena di belakang itu masih pakai engkolan teman-teman. Jadi power window-nya sangat disayangkan ya. Itu baru ada di bagian depan. Di belakang masih pakai tenaga engkol. Kemudian di bawahnya ada panel AC yang pengaturannya udah cukup lengkap nih. Ada pengaturan arah semburan, kemudian besaran dari fan speednya, dan juga dia di sini ada pengaturan untuk heater teman-teman. Padahal di sini kan panas banget. Kita nggak butuh heater sih sebenarnya. Ya mungkin butuh kadang-kadang gitu kalau kita lagi jalan-jalan ke daerah pegunungan gitu ya, mungkin heater masih agak dibutuhkan. Ke bawah lagi di sini ada power outlet 12 volt 120 watt. Lumayan buat ngecas. Kemudian ada ruang akomodasi di sini kecil buat nyimpen koin mungkin, dan ada cup holder di bawahnya untuk dua cup holder seperti ini. Tuas transmisinya yang manual 5 speed. Nah, ini juga lucu juga sih. Jadi pengaturan spionnya itu masih dari sini nih. Tuh, lucu nih. Kemudian joknya fabrics begini, motifnya oke lah, gue suka. Tuh, hitam begini. Headrestnya nih modelnya pocong seperti ini. Pengaturan kursinya ini baru bisa sliding dan reclining. Lampu baca masih oke lah, masih biasa, masih kuning seperti ini. Spion buat ngelihat ke belakang nih, kaca itu dia ada pengaturan cetok-cetokan gini untuk day and night view. Sun visor belum ada kacanya tuh, tapi di sini fitur yang udah cukup patut diapresiasi adalah dia di sini sudah dilengkapi dengan dual airbag teman-teman, di sisi pengemudi dan di bagian penumpang depan sebelah kiri. Di bagian door trim ini oke lah, ini masih plastik semua. Kemudian di sini ada side pocket sedikit untuk naruh botol dan beberapa benda kecil bisa diselipkan di sini. Juga di sini ada aksen juga seperti ini, abu-abu seperti ini yang cukup sedikit bikin ada sedikit aura mewahnya gitu, sedikit aja sih seperti itu. Ruang akomodasi di sini juga ada tuh, walaupun cukup lah, ini nggak gede-gede banget tapi cukup tuh. Juga di sini Anda bisa naruh, gaya banget ngomongnya Anda. Teman-teman bisa naruh beberapa barang di sini. Intinya kayak gitu aja di bagian depan yang kalau menurut gua nggak sempit-sempit banget sih. Ini masih terhitung cukup mengakomodir teman-teman yang punya postur cukup tinggi kayak gua gitu. Intinya di bagian depan itu aja. Sekarang kita coba kepoin bagian belakangnya nih. Yuk kita coba kepoin bagian belakangnya. Tinggi lu berapa? 2. Leg lu lega ya? Coba gue yang 180, minggir. Nah, sekarang gue coba kepoin bagian
belakangnya nih, sorry masih plastikan semua. Gue coba buka tapi nggak enak ya bro ya. Baru nyampe ya mobilnya. Iya, ada sobek-sobek tuh. Iya lagi. Nah, ini bagian belakangnya kayak gini, dan surprisingly ini walaupun di luar itu dilihat dimensinya kecil ya bro ya, Cukup kecil. tapi kabinnya ini apa ya, nggak sebayangan kita ketika ngelihat mobilnya dari luar ya. Kalau ngelihat dari luar tuh bayangan gue tuh tadi kabinnya nih bakal sempit ya. Tapi ini nggak seperti yang kamu duga. iya, nggak seperti yang kamu duga. Aku bisa jelasin semua. Dalamnya tuh nggak lega-lega banget, tapi untuk mobil dengan dimensi kayak gini lumayan lah. Ini gue yang tinggi 180, ini masih ada space 4 jari tuh. Bahkan kalau emang gue butuh di sini untuk space lebih, gue bisa masukin kaki ke dalam, dan ini terakomodir banget legroom gue. Kemudian di sini yang lucunya adalah power window-nya, power by sendiri ya. Window by power. Window by power tuh, tanggung buat. Ini yang cukup disayangkan juga ya, Bre ya. Iya. Yang cukup disayangkan kenapa power window-nya itu tidak diaplikasikan ke 4 pintunya. Kayak gitu. Tuh, headroom-nya juga ini gua masih ada space 5 jari tuh di sini headroom-nya. Kemudian sabuk pengaman di sini juga ada 3 titik di bagian kiri dan kanan. Dan door trim sama kayak di depan. Tuh seperti ini. Tapi dia di sini tidak ada side pocket ya. Sayang juga nih. Coba di sini ada side pocketnya untuk naruh-naruh botol. Mungkin ini agak lebih baik teman-teman. Dan intinya seperti ini di bagian belakang. Nah, sekarang kita coba kepoin bagian bagasinya seperti apa. Yuk. Nah, kita buka tuh. Dia ngebuka certek gitu. Terus kita ngebukanya, ini sayang banget ya, nggak ada apa holding gitu, holder buat pegangan ya, buat pegangan untuk ngebuka bagasinya. Ya nggak sih menurut lu? Harusnya ada ya pegangan di sini untuk memudahkan kita membuka bagasinya. Handle. Ya, handle. Nah, seperti ini bagasinya yang sosol lah ya volumenya. Ya lumayan. Dan ini di sini ada kayak semacam penutup agar bagasi teman-teman tidak terlihat ketika parkir di tempat umum. Artinya ya biar maling-maling tidak bisa melihat isi dari bagasi teman-teman, yang mungkin teman-teman bawa duit banyak gitu ya bro ya, atau emas di sini tertutup dengan baik. Dan kalau teman-teman merasa kurang dengan kapasitas volume bagasinya ini, teman-teman bisa melipat kursi di row keduanya ini. Teman-teman tinggal mengangkat tuas yang di sini, kemudian bangku row keduanya itu dia bakal melipat dan menambah volume dari bagasi si espresso ini. Dan ini nih bisa kita lepas nih teman-teman. Tuh. Nah, ini bisa dilepas dan volumenya menjadi seperti ini nih. Gimana menurut teman-teman, ini bagasi luas gak untuk sebuah mobil berdimensi seperti ini? Coba taruh di kolom komentar ya, biar kita bisa saling berbagi nih. Nah, sip. Kayaknya itu ya bagasinya ya. Sekarang gua kok masih bawa-bawa ini sih, Bray? Pasang dong. Mobil orang dulu. Oh, mobil orang ya. Sekarang kita coba bawa, sebenarnya nggak boleh bawa ke luar ya, tapi kita coba bawa di lingkungan Suzuki Pantai Indah Kapuk, di sekeliling sini aja. Karena pas video ini direcord, ini dia belum launching. Launchingnya nanti 11 Agustus. Nanti pas launching kita baru upload nih mobil ini. Jadi kita tes dulu di area perkantoran. Yuk, kita langsung tes mobilnya.
sekarang kita coba bawa jalan kiri ya. Iya loh. Terus suspensi empuk ya, Bray? Lumayan empuk bantingannya. Kan karakter 3 silinder tuh ya masih. Nah, karakternya 3 silinder buat. Dan ini terhitung empuk ya. Masih enak. Masih empuk. Terus kita coba sedikit radius putar. Ya, ini city car kebayang radius putar. Enak banget tuh. Radius putar enak banget. Tolong 1 kali. Iya, 1 kali. Radius putar 1 kali, kita coba lagi. Putar lagi. Ah, ini nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Radius putar cukup. Enak. Dapat lah. Nggak dapet lagi. Gue bilang dulu kali ya. Yep. Oke. Nah, gitu. Radius Udah. putarnya Enak ya. bagus. Terus ini Coba ke situ. body roll-nya kita coba pasang. Kita coba ngedrift, enggak bercanda. Body roll-nya lumayan sih ini. Lumayan ya? Lumayan. Oh, ya kan lumayan kan, Bre? Lumayan dong. Lumayan. Nanti kalau udah launching boleh ya gue test drive di jalan ya? Boleh ya? Oke. Biar kita Tunggu aja. tahu nih potensi mesinnya seperti apa, kemudian kenyamanannya seperti apa, kekedapan kabinnya seperti apa. Karena kalau baru ngetes di sini itu belum bisa tahu bener-bener gitu. Tapi dari sini kesimpulannya adalah kesimpulan sementaranya karakter 3 silindernya ya oke masih ada, Karimun banget lah. Karimun banget. Tapi 3 silinder 1000 cc untuk dalam kota itu menurut gua pilihan yang tepat sih. Karena karakter 3 silinder itu kan dia bisa nge-pick torsi nggak di RPM terlalu tinggi ya. Betul. Iya, jadi untuk stop and go itu Ya pas. ya pas teman-teman. Iya, dan juga yang pasti irit gitu Irit. sih. Itu yang dicari. Itu yang dicari. Di tengah ramainya BBM yang semakin. Oh iya, BBM yang semakin sulit dan mahal. Ini bisa jadi satu pilihan yang tepat. option yang tepat gitu. Tapi ya gimana teman-teman menilainya aja. Coba komentar di bawah. Di bawah Di ini. kolom komentar kok belibet banget sih. Nah, kayaknya sih itu aja sih vlog gua kali ini tentang mobil baru Espresso ini. Gitu, teman-teman. Ya udah, kayaknya itu aja ya. Itu aja kali ya. Itu aja. Terima kasih nih buat Suzuki Pantai Indah Kapuk udah ngundang kita buat nyoba mobil. Thank you, Bray. Oke. Sip. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Kalau lo berminat sama mobil ini jangan lupa Hubungin Daniel. hubungin Bro Daniel. Bro Daniel. Nomornya gue cantumin di Di bawah sini. ini. Iya. Oke, udah sore. Oke. See you. See you.